Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman ketua partai, Partai Gerindra Mas Kaji Pudut, Partai Demokrat Mas Dr. Pangayoman, Partai PAN Mas Dwi, lalu Partai PKS Mas Irfan, ya, dan teman-temanku semuanya media yang pada malam hari ini berkumpul di tempat ini. Jadi terima kasih perhatian semuanya. Terima kasih atensinya. Pada malam hari ini kami ketua partai, yaitu 5 ketua partai berkumpul di tempat ini dalam rangka yang pertama silaturahmi, lalu yang kedua diskusi-diskusi berkaitan dengan tahun politik Pilkada Kabupaten Magetan tahun 2024. Kami menyadari bahwa semua partai di Kabupaten Magetan itu tidak bisa memberangkatkan sendiri, sehingga harus berkoalisi. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya sepakat, yaitu 5 partai di Kabupaten Magetan, yaitu kami PD Perjuangan, dari Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS itu membangun koalisi dalam rangka memberangkatkan calon bupati dan calon wakil bupati untuk Pilkada tahun 2024. Ini sudah disepakati penandatanganan MOU, penandatanganan perjanjian kerjasama dalam rangka untuk mencalonkan calon bupati dan calon wakil bupati 2024. Jadi di sini ada poin-poin, ya. Jadi kita siapkan. Lalu selanjutnya ditindaklanjuti nanti masing-masing sesuai dengan mekanisme masing-masing partai. Jadi ada partai yang membuka pendaftaran, ya, tentunya ini nanti kita lanjutkan dengan membuka pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati sebagai dasar untuk tindak lanjut penandatanganan perjanjian kerjasama pada malam hari ini. Saya mohon doa restu, mudah-mudahan kesepakatan ini membawa berkah dan menghasilkan pemimpin-pemimpin Magetan di Pilkada tahun 2024 sesuai dengan harapan kita semuanya. Nama yang diusulkan belum ada, cuma tadi disampaikan oleh teman-teman, ya, disampaikan teman-teman bahwa membuka kesempatan dan membuka peluang kepada siapapun untuk mendaftar, dan saya siap untuk mendaftar di semua partai yang hadir pada malam hari ini. Pak, kira-kira nanti 5 partai ini akan membawa Magetan ini ke arah yang seperti gimana, Pak? Mengingat potensi Magetan kan banyak, salah satunya adalah wisata. Ya, oke, tentunya ya. Jadi ini secara garis besar potensi Kabupaten Magetan luar biasa, ya. Jadi ada 3 sektor utama yang harus kita berdayakan. Yang pertama sektor pertanian, peternakan, perikanan.
karena 60% penduduk Kabupaten Magetan itu di sektor pertanian. Dan yang jadi pertanyaan kita, sudahkah diberdayakan sektor pertanian yang ada? Ini nanti kita harus diskusikan. Lalu yang kedua, sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini pendukung PAD yang tinggi untuk Kabupaten Magetan. Bagaimana caranya sektor pariwisata ini nanti semakin berkembang. Lalu yang ketiga UMKM. Nah, jadi itu. Nah, sementara dalam rangka untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus. Pak, sempat saya dengar tadi kan kandidat dari dalam saja, tidak usah dari luar. Yang dimaksud itu seperti apa, Pak? Apakah ada yang lain? Pak Jatno Pangayoman atau Pak Jatno Pak Putut gitu, Pak? Jadi begini, kesungguhan dari kandidat itu ya harus dibuktikan dengan pendaftaran, kan begitu. Itu saja. Siapa yang daftar berarti harus dari artinya bisa merumuskan bahwa ini satu pasangan diusung oleh dua partai, jadi satu paket. Ya ke situ nanti arahnya. Dengan mekanisme dengan menghormati mekanisme masing-masing partai. Itu indahnya di situ. Tetap menghormati mekanisme masing-masing partai. Jadi nanti kalau ada keputusan partai begini-begini, kita yang saling menghormati, menjunjung tinggi mekanisme itu, karena kita sadar di sini semua ketua DPC ini kan hanya tugasnya sampai di situ. Setelah itu kan mengikuti. Jadi saya awal lahirnya daripada kesepakatan 5 partai ini memang sudah merupakan pertemuan kedua. Iya Pak Ketua semuanya ya. Dari semua pertama kemarin hadir, sudah kemarin hadir, dan klausul ini adalah membebaskan kita semua berimprovisasi dari partai manapun dari 5 ini. Kalau memang ada kader terbaiknya silahkan untuk mendaftar. Jadi masih terbuka lebar. Kalau Pak Jatno mendaftar silahkan, dari PAN mendaftar, dari Gerindra ataupun PKS Demokrat silahkan. Nah, nanti ada proses selanjutnya yang mungkin ini kita sekedar mengantarkan. Tentu keputusan finalnya adalah di DPD dan DPP. Jadi intinya ini adalah kesepakatan kerjasama. Toh kalau ini nanti mumpuni dari 5 partai ini untuk melahirkan satu tokoh untuk diusung, ya inilah yang mungkin prosentase yang terbesar yang kita usung, gitu ya Dong ya Pak Ketua, mungkin itu. Koalisi ini dari 5 partai ini apakah sudah? Makanya gini, ini kan proses awal ya, proses awal kerjasama, proses awal yang diciptakan di daerah. Tentunya proses ini akan dilaporkan ke masing-masing atasan kita di partai politik. Sekian partai ada pergerakan kesepakatan 5 partai. Tapi yang sewu ini perlu digarisbawahi, masih membuka juga ya teman-teman, masih membuka jika ada partai lain ingin bergabung. Oh ya, pasti. Jadi kita tidak membatasi 5 ini. Jadi ada kok yang lain mau bergabung, alhamdulillah welcome. Ya ini. Ya semuanya demi untuk Magetan. Apakah partai ini sudah punya nama koalisi itu, Pak? Nama koalisi mungkin sudah dibentuk itu namanya, Pak? Oh belum, itu kan nunggu restu dulu ya. baru dari hari Ya itu kan Kinang Abang. Untuk deadline waktunya itu nanti yang tentunya dari muara dari semua ini kan adalah Cawagup dan Wagub. Nah itu nanti gimana Pak? Deadline waktunya kira-kira diusung atau diumumkan ke masyarakat itu tanggal berapa? Jadi gini, tadi ada beberapa teman-teman partai dikasih deadline oleh partai masing-masing, tanggal 30 Mei kan seperti itu. Kemungkinan sebelum itu juga bisa, ataupun partai yang tidak dikasih deadline waktu, ya tidak apa-apa. Seperti yang Pak Ketua PD tadi bilang, bahwa ini membuka pintu bagi yang lain juga, kan seperti itu. Tapi tentunya ini tidak lepas dari kita yang sudah berkumpul hari ini. Jadi seperti itu. Gambaran besarnya seperti itu. Artinya Juni nanti sudah ada kesepakatan untuk memunculkan nama pasangan itu gimana? Kan kerjasama sampai Juni kan? Sampai Juli, 30 Juli. Ya. Tapi mudah-mudahan sebelum itu kita sudah. Ya, kita tanpa mahal. Tapi apakah seperti malam ini saja kan sudah ya juga bagaimana ini? Kan seperti itu. Jadi kita tidak munafik untuk itu, tapi minimal demokrasi harus dijunjung tinggi, non politik, non money politik seperti itu. Infonya Gerindra nggak buka pendaftaran ya Pak? Itu apakah mematangkan calon yang berada di koalisi ini Pak?
belum. Maksimum kah? Jadi begini, semua partai politik tentunya punya tadi dikasih kesempatan yang sama. Siapa yang pengen mengusung jagonya sendiri silahkan, nanti kita rebut bareng-bareng dengan syarat ketentuan yang disepakati, kan seperti itu. Tentunya ini adalah restu dari DPP juga, seperti itu. Ya mungkin teman-teman ada pendaftaran, kalau kita mungkin ya cukup kita silaturahmi ataupun kita secara penjaringan, itu istilah saja. Itu calonnya dari luar atau di Magetan sendiri, Pak? Ini masing-masing ya. Kalau kami ini kan relatif ya kalau itu. Tapi ya yang terbaik, Magetan ini kan ada 750-an penduduk ya. Kan seperti itu. Kalau memang sudah berdomisili di Magetan, tentunya tahulah kondisi Magetan apa yang akan dilakukan demi kemajuan Magetan ke depan. Terus antisipasinya untuk dari luar daerah masuk ke sini untuk melawan atau apa ini bertarung di sini gimana Pak antisipasinya? Antisipasinya begini, kita kan sudah mengadakan kerjasama ini. Kalau memang potensi kita ada, kenapa kita harus dari luar? Kan seperti itu. Tapi itu relatif juga, namanya dinamika politik.